Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi, modul 1.4 Budaya Positif oleh Tetin Febrina. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Kesimpulan. Salah satu strategi dalam menciptakan lingkungan positif adalah penerapan disiplin positif di sekolah. Sebagai guru yang berperan sebagai pelaksana pendidikan yang menuntun laku murid, pastinya berperan dalam menciptakan lingkungan yang positif. Sebelum meminta murid untuk menjalankan disiplin positif, seharusnya seorang guru berlaku yang mencerminkan sikap positif di lingkungan sekolah. Dengan memberikan contoh secara langsung di depan murid, maka murid dengan sendirinya mendapatkan pengetahuan real dari disiplin positif itu. Disiplin positif. Pada penerapan disiplin positif, tidak ada hukuman. Hukuman adalah alternatif terakhir, dan kalau perlu, guru tidak menggunakannya sama sekali. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri yang perilakunya mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari hukuman. Biasanya, orang yang memiliki motivasi ini mematuhi aturan karena tidak mau dihukum. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Orang dengan motivasi ini biasanya mematuhi aturan karena ingin dipuji orang lain. Selanjutnya, menghargai diri sendiri. Orang dengan motivasi ini mematuhi aturan karena memang ingin menerapkan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini adalah motivasi yang dimiliki orang yang disiplin positif. Untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai, hindari hukuman dan pemberian penghargaan agar tumbuh motivasi internal dalam diri murid. Posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Biasanya yang dilakukan adalah menghardik, menunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hasilnya adalah murid memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Biasanya yang dilakukan adalah berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal, dan murid bisa saja berbohong. Dan selanjutnya yaitu posisi teman. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, yang hasilnya murid menjadi ketergantungan. Yang keempat, posisi pemantau. Yang biasa dilakukan adalah menghitung dan mengukur sesuai aturan. Hasilnya, murid menyesuaikan bila diawasi saja. Dan posisi kelima yaitu posisi manajer. Biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, merestitusi murid, dan menghubungkan dengan nilai-nilai keyakinan. Hasilnya, menguatkan watak dan karakter murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas terlahir dari peraturan sekolah. Namun, dalam keyakinan kelas diubah menjadi kalimat-kalimat positif dan memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, guru berperan dalam terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah murid melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk menumbuhkan motivasi intrinsik, murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif yang berhubungan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sesuai dengan peran menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa guru berperan untuk menuntun laku murid. Budaya positif termasuk ke dalam tugas guru untuk menuntun laku murid. Dengan nilai dan peran guru penggerak, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Hubungannya dengan visi guru penggerak,
Terbentuknya budaya positif di sekolah merupakan salah satu visi guru penggerak yang dapat terwujud dengan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Sejauh ini saya memahami konsep-konsep inti pada modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diterapkan dalam tindakan sehari-hari dan dibagikan kepada rekan sejawat. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah tentang posisi kontrol guru. Pada materi ini saya merefleksi diri saya. Ada di posisi manakah saya saat ini? Dan segitiga restitusi, pada materi ini saya baru memahami bahwa ada cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah murid tanpa menghakimi dan justru melatih murid untuk memiliki motivasi intrinsik, disiplin secara mandiri, dan bertanggung jawab. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi saya saat menyelesaikan masalah kepada murid lebih kepada posisi penghukum, pemberi rasa bersalah, dan pemantau. Sejak mengetahui adanya segitiga restitusi, saya lebih mudah menyelesaikan masalah dengan murid yang berdampak positif pada diri murid. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saat saya mencoba memposisikan diri saya ke posisi pemantau saat ada masalah pada salah satu murid di kelas saya. Kemudian menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Awalnya saya merasa canggung untuk menggunakan kalimat-kalimat proaktif. Namun, ternyata tanggapan murid saya begitu positif dan merasa sangat dihargai. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya merasa lebih baik dan tidak mengakhiri dengan rasa bersalah pada murid seperti biasanya. Sehingga saya termotivasi untuk memperbaiki cara penyelesaian masalah saya dengan murid. Murid pun merasa dihargai, terbuka, dan lebih jujur ketika dimintai keterangan masalah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal baik menurut saya adalah saya sudah memahami langkah-langkah penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Saya juga memahami bahwa ternyata keyakinan kelas yang saya buat di kelas kurang memunculkan nilai-nilai kebajikan. Yang harus saya perbaiki adalah saya harus membiasakan diri untuk menerapkan hal-hal yang mendukung budaya positif di kelas atau di sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya ada sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah, dan pemantau. Perasaan saya saat itu, awalnya saya merasa puas, namun diakhiri timbul rasa bersalah dan tidak tenang terhadap murid tersebut. Namun setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer, dan perasaan saya lebih baik karena saya bisa mengakhirinya dengan keadaan yang lebih baik, tanpa menghakimi murid, dan murid pun merasa lebih dihargai. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya?
Sebelum mempelajari modul budaya positif, saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah terhadap murid. Saya pernah melihat teman saya melakukannya, namun karena saya tidak memahami tahapan dan tujuannya, maka saya kurang paham dan saya juga tidak menindaklanjuti untuk bertanya dengan teman saya tersebut. Selain konsep-konsep disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah harus ada persamaan persepsi antara budaya positif terhadap seluruh warga sekolah. Jadi, harus ada persamaan persepsi tentang budaya positif ini terhadap seluruh warga sekolah, baik seluruh guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua. Karena jika tidak ada kesamaan tujuan, maka budaya positif akan sulit untuk terwujud. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.